Baik rekan-rekan sekalian, para peserta lomba SMP 13 Serang tingkat nasional, ada beberapa hal yang perlu kami evaluasi sebagai Dewan Juri. Yang pertama, kamu sampaikan bahwa penilaian kami berdasarkan apa yang kami lihat, itu yang kami nilai. Itu yang pertama. Yang kedua, rekan-rekan yang mungkin belum mengenal kami, bahwasanya masing-masing peserta dari mulai nomor 1 sampai 40 dan selanjutnya, kami punya catatan kesalahan seperti ini. Seperti ini. Jadi masing-masing materi itu kami buat catatan kesalahan. Apabila ada yang komplain dan sebagainya, kami bisa menjawab pertanyaan dari rekan-rekan peserta sekalian. Kenapa nilai saya berkumpul? Misalkan, kok nilai berkumpul saya jatuhnya cukup? Kok bisa, padahal sudah bagus. Menurut rekan-rekan bagus, tapi menurut kami para juri nyatakan itu salah. Nah, ada kesalahan di masing-masing peserta, seperti ini yang kami buat. Sehingga inilah yang bisa kami pertanggungjawabkan sebagai juri. Baik rekan-rekan sekalian, ada beberapa hal yang perlu kami evaluasi. Yang pertama adalah materi berkumpul. Dari technical meeting saya jelaskan, materi berkumpul itu yang pertama adalah pada saat penjuru dipanggil oleh Danton, sikap penjuru dalam keadaan posisi istirahat, bukan sikap sempurna. Tadi ada beberapa peserta yang pada saat dipanggil posisi penjurunya sikap sempurna, itu salah, mengurangi penilaian. Yang pertama adalah penjuru dalam keadaan sikap istirahat. Setelah itu penjuru dipanggil tanpa mengulangi aba-aba Danton. Jawabannya hanya siap sebagai penjuru, hanya itu. Tidak lagi ada kata-kata. Contoh, siswa Wahyudin sebagai penjuru. Tidak lagi ada kata-kata siswa Wahyudin sebagai penjuru, tapi cukup siap sebagai penjuru. Satu. Yang kedua, tidak ada aba-aba lain, panggilan. Tidak ada kata-kata panggilan. Tapi masih ada satu peserta yang ada kata-kata panggilan. Siswa Wahyudin sebagai penjuru, itu dihilangkan kata-kata panggilan. Itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah begitu penjuru dipanggil oleh Danton, penjuru melakukan kegiatan sikap lari maju, kemudian lari menghadap Danton, jaraknya 6 langkah. Walaupun pada saat technical meeting kami abaikan jarak, tapi lebih bagusnya adalah jaraknya untuk disesuaikan, jangan jaraknya terlalu jauh dengan Danton. Jaraknya 6 langkah, tapi di sini kami memang menyesuaikan, sedikit mengabaikan tentang jarak tersebut. Kemudian setelah itu Danton memanggil penjuru, pasukan bersab kumpul. Posisi pada saat pasukan dipanggil dalam keadaan sikap istirahat bebas. Yang dimaksud dengan istirahat bebas, mereka boleh berbicara, boleh sedang sambil duduk dan sebagainya, itu boleh. Tidak diatur masalah istirahatnya tentang rapi, itu yang selanjutnya. Kemudian setelah itu baru dipanggil pasukan bersab kumpul mengambil sikap sempurna. Mengambil sikap sempurna, mulai sikap lari maju, kemudian lari ke samping kiri penjuru. Nah, penjuru masih posisi pandangan lurus ke depan. Penjuru belum menoleh, tapi penjuru masih posisi lurus ke depan. Setelah pasukan sampai di samping kiri penjuru, kemudian setelah itu penjuru berikan aba-aba, luruskan pandangan masih lurus ke depan. Setelah itu penjuru baru menoleh ke kiri, melihat pasukannya sudah lurus atau belum. Pada saat aba-aba luruskan, pasukan tidak ada gerakan tambahan. Yang dimaksud gerakan tambahan di sini menunduk. Nah, itu sudah mengenai penilaian. Kemudian penjuru sendiri malah merubah posisi, malah ikut merapikan pakaian dan merubah posisi, itu jelas kami kurangi penilaiannya. Kemudian setelah dianggap lurus, penjuru pandangannya ke depan, berikan apa? Lurus. Setelah itu Danton berikan aba-aba, selesai, pasukan istirahat. Itu adalah berkumpul. Tadi yang kami lihat selama penilaian itu, ada pasukan yang berbeda. Contoh, ada yang pada saat penjurunya sikap istirahat seperti ini, pasukannya sikap sempurna. Kemudian begitu penjuru dipanggil, siswa Wahyudin sebagai penjuru sikap sempurna, pasukan istirahat. Itu terbalik-balik. Ada juga yang penjurunya sikap istirahat, pasukannya sikap sempurna. Atau ada juga penjurunya sikap sempurna, pasukannya istirahat. Dibalik-balik seperti itu. Padahal jelas di situ bahwa pasukan seluruhnya dalam keadaan sikap istirahat bebas. Itu yang masalah materi berkumpul.
itu yang kami temukan di dalam penjurian materi berkumpul. Kemudian sikap sempurna, ini juga sikap sempurna. Sikap sempurna diawali oleh sikap istirahat. Tadi ada beberapa pasukan yang sikap sempurna itu diawali sikap sempurna. Yang dimaksud diawali dengan sempurna adalah jelas pada saat aba-aba berkumpul, ada aba-aba selesai, maka pasukan istirahat, baru aba-aba siap gerak. Itu materi sikap sempurna. Tapi ada juga pasukan yang pada saat berkumpul tidak ada kata-kata selesai, pasukan tidak siap, tidak ada sikap sempurna, langsung ada aba-aba siap gerak. Itu namanya sikap sempurna pada posisi pasukan sedang sikap sempurna. Itu kami salahkan. Kemudian hitung. Ada beberapa peserta yang pada saat hitung itu wajahnya menoleh full. Padahal dijelaskan pada waktu teknik meeting, saya jelaskan pada saat hitung wajah adalah 45 derajat. Tuh, itu pada saat hitung. Kemudian hormat. Masih ada pasukan sekitar 1-2 pasukan yang pada saat hormat itu menggunakan tutup kepala, ada tangan di pelipis. Kemudian ada yang tangannya ditekuk. Kemudian ada yang telapak tangannya kelihatan. Ada yang punggung tangannya kelihatan. Jadi seperti ini namanya punggung tangan kelihatan. Itu adalah materi hormat yang harus rekan-rekan pelajari lebih dasar, karena itu adalah materi sangat-sangat dasar. Itu yang kami lihat pada saat lomba. Kemudian setengah lengan lencang kanan dan lencang kanan, ini jadi satu include sebetulnya. Setengah lengan lencang kanan. Perhatikan di sini gerakannya adalah yang pertama yang kami lihat, perhatikan ini jari. Jari ini rapat, kemudian dia menyentuh badan, bukan seperti ini salah. Seperti ini salah, dia rapat menyentuh badan, jarinya rapat, seperti kita tolak pinggang. Tadi ada beberapa pasukan yang seperti ini, artinya ini tidak menyentuh ke badan. Ada juga yang tangannya seperti ini. Kemudian menolehnya, ada pasukan yang sub depannya saja yang menoleh, dapat full atau 90 derajat, tapi setengah sub belakang itu hanya 45 derajat, bahkan ada yang tidak menoleh. Jelas itu kami kurangi penilaian. Itu pada saat setengah lengan lencang kanan. Ada juga pasukan yang memang menggunakan powernya sangat besar, sehingga pada saat setengah lengan lencang kanan, pada saat hentakannya dia seperti ini, tek, kakinya seolah-olah ditekuk. Itu adalah materi setengah lengan lencang kanan yang kami kurangi penilaiannya. Kemudian lencang kanan sama sebetulnya dengan setengah lengan lencang kanan. Kalau lencang kanan bedanya dia lencang kanan. Kemudian ada juga beberapa pasukan yang tangannya mengepal, yang tangannya tidak menyentuh bahu, yang tangannya di atas punggung. Itu kami kurangi penilaiannya. Kemudian wajahnya yang menoleh, kurang dari 45 derajat. Itu yang kami kurangi untuk materi setengah lengan kanan. Kemudian hadap serong kanan dan serong kiri. Ini yang banyak kami lihat. Ada yang istirahatnya membukanya seperti sikap istirahat, sejajar tapi sejajar sikap istirahat. Itu kami salahkan. Hadap serong kanan, hadap serong kiri itu pada saat contoh hadap serong kanan, sejajarnya kaki kiri dimajukan ke depan sedikit. Kemudian jaraknya 20 cm. Ini ada yang seperti serong. Nah, itu sudah kami salahkan. Perhatikan pada saat hadap serong, yang kami lihat adalah bentuk kaki dia akan maju sedikit. Sejajar ujung depan kaki itu sejajar. Itu yang maksud dengan sejajar. Bukan sejajarnya seperti buka istirahat. Yang kami lihat seperti itu. Kemudian ada yang terlalu lebar. Ada juga yang terlalu kecil. Itu yang kami perhatikan untuk hadap serong kanan, hadap serong kiri. Kemudian pada saat materi periksa kerapian, ini banyak sekali, hanya beberapa saja peserta yang benar pada saat periksa kerapian. Periksa kerapian itu dari awal saya sampaikan, kalau ada yang menggunakan baju seperti ini, yang dia ada dikeluarkan, bukan pelaksanaannya bukan seperti ini, tapi memegang ujung baju pelaksanaannya. Tadi ada beberapa pasukan peserta yang telah bajunya dikeluarkan seperti ini, tapi dia pelaksanaannya tidak memegang ujung baju. Itu kami salahkan. Itu. Kemudian ada juga yang mengawali dari sebelah kiri
tapi di lutut, bukan di mata kaki, bukan di tulang kering antara lutut dengan sepatu gitu ya, tapi dia di lutut, itu kami salahkan. Ada juga yang tangan kirinya di atas, ya tidak semuanya, hanya 1 atau 2 orang yang tangan kiri di atas, jelas itu juga mengurangi penilaian. Yang lebih banyak salah adalah pada saat pemeriksaan di kerah dan di saku. Pada saat pemeriksaan di kerah, bahkan ada yang tidak menyentuh seperti ini. Itu salah. Apalagi tidak menyentuh. Yang disentuh saja salah. Mana salahnya pada saat di kerah? Kalau dia sampaikan, kalau kerah ini seperti ini, kerah itu di sini, maka dia seperti ini bentuknya. Dan dia diikuti pandangan mata, dia turunnya ke bawah, bukan seperti ini. Masih ada yang seperti ini. Tetap saja dada-dada juga, bukan di kerah. Itu yang harus diwaspadai rekan-rekan sekalian pada saat pemeriksaan di kerah. Betul-betul di kerah. Perhatikan kerah arahnya di mana. Di sini tetap. Di sini tetap. Perhatikan arahnya tetap. Bagaimana yang tidak punya kerah? Dari awal sampaikan pada tadi yang penting. Kalau dia tidak punya kerah, maka seolah-olah mempunyai kerah pelaksanaannya. Tetap dia seperti ini. Tuh. Perhatikan ke arah gerakannya. Bukan ke atas, tapi dia agak serong ke bawah. Itu untuk materi periksa kerapian. Selanjutnya adalah hadap kanan dan hadap kiri. Hadap kanan, hadap kiri, banyak sekali para peserta yang pada saat hadap kanan ini kakinya itu membentuk letter T. Padahal letter T digunakan untuk balik kanan, malah terbalikan sama balik kanan. Balik kanan ada yang tidak bentuk letter T, itu kami salahkan. Jadi balik kanan tetap letter T, tapi ada juga yang pelaksanaannya letter T-nya di sini, itu salah. Ini jempol, ini. Jadi ini sebenarnya salah rekan-rekan sekalian. Jadi letter T-nya itu pas di tengah lekukan kaki. Jaraknya 1 kepal. Bukan balik kanan seperti ini. Ini udah salah. Balik kanan itu seperti ini. Betul-betul bentuk letter T. Kemudian pada saat hadap kanan dan hadap kiri juga sama. Bukan seperti ini. Tapi dia serongnya di depan. Bukan serongnya di lekukan tengah kaki itu sudah serong. Itu sudah salah. Serongnya itu di depan. Itu yang harus diperhatikan. Jadi rekan-rekan sekalian, perhatikan nanti di catatan kesalahan itu ada bagaimana bentuk kaki rekan-rekan adik-adik kita semuanya. Kemudian hadap kanan, hadap kiri, istilah tempat nggak masalah, balik kanan. Jalan di tempat masih ada yang kurang dari 90 derajat, hanya segini saja. Padahal jalan tempat jelas dia 90 derajat segini nih. Baik laki perempuan dia sama 90 derajat seperti ini. Jangan juga kelewat seperti ini. Ini kelewat sekali namanya. Itu untuk jalan tempat. Kemudian 3 langkah ke kanan, 3 langkah ke kiri. Perhatikan untuk materi 3 langkah kanan kiri itu kaki dibuka hanya selebar bahu. Ada yang panjang kali. Top. Temponya juga beda dengan tempo langkah biasa dengan langkah tegap. Temponya lebih rendah atau lebih pelan daripada langkah 40-70 temponya. Ya, untuk 4 langkah kanan, 4 langkah ke kiri seperti itu. Jangan dihentakan. Tadi ada beberapa yang dihentakan. Tap. Nah, itu terlalu dihentakan. Jadi powernya terlalu berlebihan. Itu 4 langkah kanan, 4 langkah kiri, hanya sebatas selebar bahu. Kemudian dia agak perlahan atau agak lambat dari langkah biasa atau langkah tegap. Kemudian yang banyak kesalahan adalah yang langkah ke belakang. Langkah ke belakang temponya, lebarnya sama dengan langkah ke kanan kiri 40-70. Artinya apa? Artinya ada yang mepet sekali. Jadi pada saat melangkah ke belakang itu hanya segini saja. Ini kan nggak sampai 40 ini. Terlalu rapat kami bilangnya. Oh, rapat. Dia harus seperti ini. Perhatikan itu yang harus rekan-rekan perhatikan untuk langkah ke belakang. Banyak sekali kesalahan pada saat langkah ke belakang. Kalau langkah depan rata-rata benar. Kemudian langkah tegap ke langkah biasa.
Langkah tegap ke langkah biasa, ada beberapa yang pasukan yang tangannya seperti ini. Nanti kan bisa lihat sendiri di catatan kesalahan. Kalau kalian bilang ibu jari menghadap ke depan tuh seperti ini tangannya. Jadi ibu jari itu menghadap ke depan. Harusnya ibu jari itu lurus, yang menghadap ke atas itu adalah punggung ibu jari. Nah, yang salah itu adalah pada ibu jari yang menghadap ke atas. Seperti ini bentuknya, itu salah. Jadi ada yang langkah seperti ini, itu kami salahkan. Harusnya adalah seperti ini. Ada juga tangannya nyentong, masih tangan nyentong tuh nyentong seperti ini. Nah, itu langkah-langkah itu yang kami kurangi penilaiannya untuk langkah biasa ke langkah tegap. Kemudian tiap-tiap banjar. Tiap-tiap banjar ini pelaksanaannya adalah aba-aba pelaksanaan jatuh di kaki kiri atau di kaki kanan, ditambah satu langkah berikutnya memutar 100 berbalik arah 180 derajat. Itu berjalannya mengalir, bukan dia seperti menyilang seperti ini. Itu udah menyilang namanya, atau seperti balik kanan. Itu yang diwaspadai. Itu yang diwaspadai. Biasanya yang kami lihat kebanyakan itu jatuhnya di nomor 3, 4, 5 itu yang selalu memutar seperti itu. Itu untuk tiap-tiap banjar. Kemudian langkah biasa ke langkah berlari rata-rata sudah bagus. Hanya ada beberapa pasukan sikap lari majunya kami koreksi. Kurangi penilaian karena ada yang memegang kopel, ada yang menggenggam. Itu kami kurangi. Jadi tetap pelaksanaan baik dalam berhenti ke berhenti, berhenti ke berjalan, berjalan ke berjalan. Sikap lari majunya tetap dan posisi tangan mengepal. Kemudian dari langkah biasa, dari langkah lari ke langkah biasa, rata-rata sudah bagus, tapi ada juga beberapa pasukan yang masih belum mengerti ini. Aba-aba jatuh di kaki kiri atau di kaki kanan, ditambah 3 langkah. 3 langkahnya masih dalam posisi berlari, bukan berjalan. Langkah selanjutnya dihentakkan, karena sudah pergantian langkah. Itu tadi ada beberapa pasukan yang pada saat langkah lari ke langkah biasa, ditambahnya hanya 2 langkah, kemudian penambahannya juga jalan bukan berlari. Ada juga yang tidak dihentakkan. Itu adalah materi langkah berlari ke langkah biasa. Kemudian ganti langkah. Ganti langkah, hampir seluruh peserta ganti langkahnya salah. Kenapa saya katakan salah? Rata-rata berada di mata kaki. Padahal kalau mata kaki itu adalah materi langkah perlahan. Untuk ganti langkah adalah ditempelkan ke tumit luar bagian depan. Tempelkan ke tumit luar bagian depan. Jadi dia agak di belakang juga nggak apa-apa. Tapi rata-rata adalah melewati tumit, artinya ke mata kaki. Mata kaki jatuhnya ke langkah perlahan. Itu yang harus dikatakan waspadai untuk ganti langkah. Kemudian bubar. Nah, ini Danton. Dari awal kami sampaikan pada saat technical meeting, kami pada saat bubar kami minta Dantonnya dimasukkan ke video, kelihatan. Karena include antara Danton dengan pasukan itu include. Bubar itu materinya yang pertama, Danton berada di tengah pasukan, jaraknya 6 langkah. Walaupun jarak kami abaikan dalam hal ini, karena di virtual. Tapi aturan yang lain kami tegakkan. Jaraknya 6 langkah, kemudian Danton di tengah pasukan. Setelah itu aba-abanya bubar jalan, Danton pasukan berikan penghormatan, dibalas Danton turun, pasukan balik kanan, hitung 1, 2, melangkah. Tek. Pada saat melangkah ini Danton balik kanan. Yang terjadi ada beberapa pasukan yang Dantonnya tidak balik kanan, Dantonnya balik kanan bersamaan. Itu yang harus, dan itu kalau sudah seperti itu maka nilainya kurang. Kalau rekan-rekan sekalian nanti nilai di format penilaiannya cukup paling kecil, berarti kesalahan di Danton. Dantonnya nggak kelihatan karena nggak masuk frame. Dantonnya tidak balik kanan, Dantonnya balik kanan bersamaan. Itu udah nilainya udah cukup. Bukan lagi baik dan baik sekali, bukan, tapi udah cukup, udah paling kecil. Kemudian masih ada juga yang
bubar itu Dantonnya berada di pinggir samping kanan pasukan. Bubar jalan, Dantonnya di samping kanan. Itu yang harus ini kan, dipelajari kembali. Yang ada juga yang saya lupa tadi, bubar itu berkumpul seperti apa, bubar seperti apa. Saya lupa. Yang jelas yang kami sampaikan, di luar dari itu maka penilaiannya pasti berkurang. Sekali lagi saya sampaikan, yang paling fatal di sini ada dua, bubar dan berkumpul. Berkumpul, posisi pasukan masih dalam keadaan sikap istirahat bebas, baik penjuru maupun pasukan. Bubar, Danton berada di tengah pasukan, kemudian jaraknya 6 langkah. Setelah itu bubar jalan, pasukan menghormat, Danton menghormat. Ada juga yang Dantonnya bersamaan menghormat dengan pasukan, itu kami salahkan. Saya ulangi, pasukan menghormat, Danton membalas penghormatan, Danton turun, pasukan turun, pasukan balik kanan, itu dalam arti 1-2 melangkah, Danton baru balik kanan. Itulah beberapa evaluasi yang perlu kami sampaikan sebagai Dewan Juri. Sekali lagi terima kasih, semoga ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Kita masih ketemu nanti di kesempatan yang lainnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.